yang baru bagi dia, urapannya penuhiku, bertepuk tangan dan memujimu, bersuka dan bergembira. Mari semua nyatakan musim baru di sini, mengisytiharkan kemenangannya, perintah bersama. Dia batu penjuru, dialah putra Allah, tempat kami membangun, pintu maut tertutup. Sekarang ku menyembahmu, mengasihimu selalu, mengangkatku
semua, nyatakan musim baru di sini, mengisytiharkan kemenangannya, memerintah bersama. Tiap batu penjuru, dialah putra Allah, tempat kami membangun, pintu maut tertutup. Sekarang ku menyembahmu, mengasihimu selalu, mengangkatku dari gelap ke dalam terangmu. Ku bersatu bersama, berpegang teguh di dalam kasih Tuhan. Dialah pohon anggurku, sebagai batu yang hidup, mari membangun. Ku membangun kebenaran, menghancurkan dosa dengan kuasa salibmu. Bangkitkanku dengan kuasamu, kekuatanku menjadi laskar perkasa. Sekarang ku menyembahmu, mengasihimu selalu, mengangkatku dari gelap ke dalam terangmu. Bersatu bersama, berpegang teguh di dalam kasih Tuhan. Dialah pohon anggurku, sebagai batu yang hidup, mari membangun. Mari kita membangun, bersatu hati bersama, untuk mempersembahkan hidupku padanya. Haleluya, kita berikan tepukan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan dengan rohmu ada di dalam kehidupan kami. Haleluya. Haleluya. Mari kita tepuk tangan yang semangat bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya.
aku berjauhan denganmu, ku merasa gagal dan hilang tempat untuk bersandar. Sungguh perbuatanmu, haleluya, menopang aku saat ku jatuh.
Kudus mengubah hati kami. Haleluya. Sharababarianda rabashikarababarianda. Haleluya. Segala sembah bagimu Tuhan. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah Bapa. Kami menyembah Engkau saat ini. Kami menyembah Engkau dalam hadirat-Mu. Haleluya. Sharababarianda rabashididianda rababarianda. Oh, rabakarabashididianda rababarianda. Jesus. Sharababarianda rababarianda rabarianda rabarianda. Isarabarianda rabashikarianda rianda rabasididianda. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Jesus, hallelujah. Pujilah namamu Tuhan. Hallelujah, Jesus. Terima kasih Bapa, Kau hadir di tengah kami. Kau bicara kepada kami. Karena Engkaulah Tuhan yang dapat membawa kami kepada kebenaran-Mu, memimpin kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus-Mu. Terpujilah namamu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk. Shalom dan salam sejahtera jemaat Tuhan, apa kabar semua? Puji Tuhan, kita sangat bersyukur karena kita bisa kembali beribadah bersama-sama secara online. Amin. Haleluya. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ingin mengajak saudara sekali lagi untuk sama-sama menguji hatimu dan berilah yang terbaik daripada hati saudara. Amin. Haleluya. Nah, kita tahu bahwa pemberian dari hati itu satu pemberian yang luar biasa, saudaraku. Jadi pada hari ini marilah kita memberi daripada apa yang Tuhan letakkan dalam hatimu. Oleh itu, mari kita berdoa bersama-sama untuk uang persembahan dan juga firman Tuhan yang kita akan dengar sebentar. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, kami sangat bersyukur. Terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas lawatan-Mu, atas hadirat-Mu dalam pujian penyembahan kami sebentar. Dan sekarang kami mau memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa pemberian terbaik itu lahir dari hati kami. Oleh itu kami mau memberi Tuhan apa yang ada dalam hati kami yang terbaik buat Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap kami yang memberi Tuhan. Sehingga pemberian ini bisa dipakai untuk membangunkan kerajaan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa buat firman-Mu. Mari Engkau jamah setiap hati kami Tuhan, supaya hati kami bisa menjadi hati yang subur untuk menerima benih yang berkuasa ini. Sehingga ia bisa berbuah, bertumbuh dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan Tuhan uang persembahan dan firman yang kami akan dengar sebentar. Di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua umat Tuhan yang percaya katakan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang siman dalam Tuhan, kita langsung saja masuk ke dalam firman Tuhan, di mana kita masih di dalam siri, yaitu mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Dan kita juga telah belajar bagaimana kita mengasihi sesama manusia jika mereka itu adalah musuh kita. Jika mereka itu adalah orang yang kita temui itu, ataupun orang yang ada di sekitar kita itu adalah orang-orang yang sentiasa membawa konflik. Amin. Dan saudara yang siman dalam Tuhan, untuk kita benar-benar bisa mengasihi sama manusia seperti diri kita sendiri, pentingnya kita memahami bahwa konflik hubungan sesama itu disebabkan oleh pergelutan dalaman. Amin. Jadi hari ini kita belajar bahwa konflik yang datang, konflik yang ada dalam kehidupan kita terhadap orang lain, itu disebabkan oleh pergelutan ataupun masalah dalaman dalam diri kita. Saudara yang siman dalam Tuhan, mengapa konflik ini bisa berlaku? Dan apa puncanya? Karena ada setengah orang berpikir bahwa mereka menganggap kalau mereka datang ke gereja, gereja itu adalah tempat keluarga Tuhan, gereja itu adalah rumah Tuhan, gereja itu adalah tempat yang harmoni, tempat yang bisa saling membangun dan saling mendorong. Benar saudaraku, tetapi di dalam gereja juga jika kita tidak menyelesaikan akar masalah ataupun bergelutan yang ada dalam diri kita, maka kita adalah orang yang akan membawa perpecahan, ataupun kita menjadi orang yang kecewa melihat apa yang terjadi, perpecahan yang terjadi, pergelutan yang terjadi dalam rumah Tuhan di antara sesama orang-orang yang percaya. Saudara iman dalam Tuhan, kita perlu mengerti apakah yang menyebabkan konflik dalaman. Oke, kalau kita baca di dalam Yakobus 4 ayat 1 hingga 3 bunyi firman Tuhan. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Saudara yang siman dalam Tuhan, dalam ayat ini, ayat 4, ayat yang pertama ini mengatakan bahwa dari manakah datangnya sengketa pertengkaran? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Jadi kalau kita lihat di sini saudaraku, ayat ini memberitahukan kita bahwa konflik itu datang daripada dalaman kita yang dikuasai apa? Dikuasai oleh hawa nafsu. Maka saudaraku yang siman dalam Tuhan, kalau kita lihat bahwa punca terjadinya konflik itu bukan daripada orang yang ada di sekeliling kita, yang ada di sekitar kita, tetapi ia bermula daripada nafsu yang ada di dalam tubuh kita. Maka saudaraku yang siman dalam Tuhan, hawa nafsu akan membangkitkan pergelutan dalaman dalam tubuh. Karena saudaraku bahwa hawa nafsu yang membangkitkan, hawa nafsu ini berusaha, pergelutan ini sentiasa mendorong kita untuk berjuang, untuk memuaskan keinginan kita. Itu dari dalam saudaraku, karena itu dikuasai oleh nafsu. Biasanya keinginan kita ini adalah keinginan terdesak untuk kita ingin mendapatkan sesuatu, sehingga ia bergolak dalam kehidupan kita. Kita ambil contoh saudaraku. Mungkin dalam kehidupan kita paling banyak dan paling ramai karena masalah keuangan. Kita inginkan, kita perlukan keuangan untuk meneruskan kehidupan kita. Benar saudaraku, kadangkala keuangan inilah yang menjadi pergolakan, pergelutan yang dalam diri kita. Jika kita tidak mendapatkan apa yang kita ingini ini, apa yang berlaku saudaraku, kita akan meresponi sesuatu itu dengan kasar, dengan negatif, ataupun kita juga bisa mengeluarkan kata-kata kritikan, sehingga kita
mengkritik orang-orang yang ada di dalam rumah Tuhan sesama kita, maupun kadangkala kita mengkritik pemimpin kita. Makanya saudaraku yang seiman dalam Tuhan, jika hawa nafsu kita tidak tertahankan dan tidak tahu bagaimana kita kendalikan, maka ia akan membawa konflik dalaman dalam kehidupan kita. Amin. Dan saya percaya bahwa saudaraku juga sentiasa mengalami konflik dalaman. Ini harus diselesaikan saudaraku. Makanya dalam Yakobus 4 ayat yang kedua mengatakan, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehinya, lalu kamu apa? Membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperolehi apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Maka saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kalau kita lihat di sini, ini adalah puncak pergelutan yang ada dalam dalaman kita. Kita inginkan sesuatu, namun ketika kita tidak mendapatkannya, apa kata firman Tuhan? Kita mulai membunuh, kita mulai iri hati, kita melakukan apa saja untuk mencapai tujuan kita. Walaupun orang itu harus kita fitnah atau kita kritik untuk kita mencapai tujuan kita. Ini sangat perlu kita perhatikan saudaraku. Ini adalah salah satu sebab mengapa masalah dalaman itu bisa mempengaruhi kehidupan kita, sehingga bisa membawa konflik hubungan sesama manusia. Yang kedua, puncak yang kedua bagaimana terjadi pergumulan dalaman. Yang kedua adalah karena keperluan dalaman kita yang tidak terpenuhi. Amin saudaraku, saya percaya bahwa kita semua inginkan sesuatu. Ada hal yang kita perlukan. Dan ketika keperluan dalaman kita itu tidak terpenuhi, apa yang berlaku saudaraku? Kita mulai rasa tidak diterima. Kita rasa bahwa Tuhan tidak memenuhi apa yang kita inginkan. Tetapi saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kepenuhan ataupun keperluan dalaman kita yang bisa memenuhi itu hanya Tuhan. Ketika Tuhan memenuhi keperluan dalaman kita, saudaraku, maka kita akan bertindak dengan cara yang apa yang Tuhan inginkan, saudaraku. Kalau kita lihat, saudaraku, Adam itu diciptakan oleh Tuhan. Dan kita tahu bahwa ciptaan Tuhan itu sungguh amat baik. Tetapi, saudaraku, di dalam kehidupan Adam secara pribadi, Adam juga harus dipenuhi dengan kasih daripada Bapa. Sebab itu Allah Bapa itu ketika dia menciptakan Adam dan Hawa, dia mau berbicara kepada manusia. Karena supaya manusia itu merasa diperhatikan. Manusia itu merasa dikasihi. Dan hanya Tuhan saja yang bisa memenuhi kekosongan ataupun dalaman Adam. Maka saudara yang seiman dalam Tuhan, itu sebabnya bukan saja Tuhan mau berbicara kepada Adam untuk supaya Adam merasakan dia dikasihi. Tetapi Tuhan sendiri, saudaraku, kalau kita lihat itu dia memberikan otoritas kepada Adam. Supaya Adam merasakan dia sangat berharga. Itu sebabnya Tuhan memberikan otoritas untuk memerintah seluruh bumi. Satu penghargaan supaya Adam bisa merasakan dirinya diterima. Maka saudaraku, Tuhan juga memberikan Adam tanggung jawab yang besar. Di mana Tuhan menyuruh Adam menamakan semua binatang-binatang dan hewan yang Tuhan telah ciptakan. Ini satu penghargaan. Rasa diri dihargai. Ketika Adam diberikan tanggung jawab yang besar ini. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, benar Adam memerlukan seorang penolong di sampingnya. Makanya Tuhan menciptakan Hawa untuk menjadi penolong yang sepadan dengan satu tujuan adalah untuk memenuhi keperluan dalaman Adam dan juga dapat melakukan pekerjaan Tuhan bersama. Ini sangat penting saudaraku.
sama seperti kita sebagai manusia hari ini, sebagai orang percaya. Tuhan tidak mengharapkan orang lain itu memenuhi keperluan dalaman kita. Tetapi Tuhan mau kita mengerti, hanya Tuhan yang bisa memenuhi dalaman saudara. Hawa tidak bisa memenuhi dalaman Adam. Hanya Tuhan yang bisa memenuhi dalaman Adam. Tuhan menciptakan Hawa sebagai penolong yang sepadan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Ini sangat penting saudaraku. Maka itu sebabnya saudaraku iman dalam Tuhan. Ramai orang salah tanggap. Mereka pikir bahwa ketika Hawa diciptakan adalah untuk memenuhi ataupun memenuhi keperluan Adam. Karena dia diciptakan tidak sempurna. Kita berpikir Adam yang diciptakan oleh Tuhan itu sepertinya tidak sempurna. Dan ia hanya sempurna ketika Hawa diciptakan. Sebenarnya itu pikiran yang salah saudaraku. Hawa diciptakan untuk sepadan, yang diciptakan sepadan dengan Adam, menjadi penolong buat Adam, bukan memenuhi keperluan dalaman Adam, tetapi menjadi penolong bersama-sama untuk mengerjakan keluar apa yang menjadi rancangan Tuhan buat kedua manusia ini. Saudaraku yang iman dalam Tuhan. Mungkin ada juga yang berpikir bahwa saya sudah lama single, oke? Dan masih rasa kurang karena belum mendapat pasangan. Dan akhirnya ada yang menyalahkan Tuhan dan katakan, Tuhan, saya rasa sunyi dan tidak ada yang memenuhi keperluan dalaman saya karena saya masih belum punya pasangan hidup. Maka saudaraku yang iman dalam Tuhan, itu bukan reasonnya dan itu bukan alasan saudara menyalahkan Tuhan. Sama ada saudara punya pasangan atau tidak. Yang hanya bisa memenuhi dalaman saudara hanya Tuhan. Suami dan istri yang disatukan itu sebagai penolong. Hawa menjadi penolong kepada Adam untuk sama-sama melakukan keluar keinginan kehendak Tuhan, kerajaan Tuhan itu bisa diperluaskan. Maka saudaraku, hanya Tuhan yang bisa memenuhi dalaman kita supaya konflik itu tidak menyebar. Masalah dalaman kita itu bisa dipulihkan. Maka saudaraku yang iman dalam Tuhan. Ada juga orang Kristen, dia mencari orang yang lain ataupun orang yang mungkin merasakan orang itu penting untuk memenuhi keperluan dalaman mereka. Jika mereka gagal memenuhi keperluan mereka dan melihat orang lain itu gagal memenuhi keperluan mereka, apa yang berlaku saudaraku? Mereka mulai merasa marah, benci, dan ini mendorong mereka untuk membawa perpecahan di dalam rumah Tuhan. Maka saudaraku, jangan berharap orang untuk memenuhi keperluan dalamanmu. Kadang-kala kita memperhatikan orang ini kalau dia bisa datang dan memberikan nasihat dan memenuhi keperluanku, kamu rasa bahwa orang itu telah memenuhi dalaman saudara. Saudaraku, manusia tidak bisa memenuhi dalaman manusia itu sendiri. Hanya Tuhan, saudaraku. Jika tidak, kita akan merasa gagal. Kita akan mau sepertinya membunuh orang lain seperti Kain dan Habel. Kita baca cerita ini saudaraku. Di dalam Kejadian 4, pasal yang ketiga hingga yang ke-7 bunyi firman Tuhan. Kejadian 4, 3 hingga 7. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Di dalam ayat ini saudaraku kita lihat
Kedua adik-beradik ini sudah pasti mereka mengasihi Tuhan. Mereka juga tahu bagaimana menyembah Tuhan dan tahu bahwa ketika mereka datang di hadapan Tuhan, mereka harus membawa korban persembahan kepada Tuhan. Di dalam ayat ini kita lihat Kain membawa persembahan dari hasil ladangnya dan Habel juga mempersembahkan korban anak sulung domba yang dijaganya. Saudaraku, korban kita lihat di sini bahwa korban persembahan Habel adalah lebih baik daripada Kain. Karena Habel ketika dia mempersembahkan korban bukan saja memilih satu kambing domba yang sulung, yang tambun, tidak bercacat. Tetapi dia melakukannya ini karena dia mengasihi Tuhan. Dia mau memuliakan Tuhan di dalam apa yang dia lakukan dan persembahan ini menjadi persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat juga Kain juga mempersembahkan korban persembahan. Tetapi kalau kita lihat, Kain ini hanya melakukan kewajiban, hanya memberikan korban bakaran saja sebagai persembahan. Dia rasa sudah cukup. Akhirnya apa yang berlaku? Tuhan melihat hati Habel dan Kain. Dan akhirnya Tuhan menolak persembahan Kain dan menerima persembahan Habel. Saudaraku, apa yang terjadi? Ketika hal ini tidak memenuhi dalaman saudara, keperluan dalaman saudara. Apa yang berlaku? Kalau kita lihat apa yang berlaku kepada Kain. Ketika Kain melihat hal ini, dia mulai melihat Habel sebagai pesaingnya. Dia menyalahkan Habel atas apa yang dia lalui. Akhirnya keperluan dalamannya dipenuhi dengan kepahitan, kemarahan dan kebencian. Sehingga keperluan yang salah ini mendorong dia bertindak untuk membunuh Habel. Dia rasa bahwa ketika dia mempersembahkan korban, Tuhan tidak mengindahkannya, maka dalamannya itu sudah menjadi masalah. Akhirnya dia mulai rasa marah kepada Habel. Saudaraku yang simak dalam Tuhan. Dalam kehidupan kita sebagai umat yang menyembah Tuhan, yang hidup di dalam satu tubuh Kristus, kita sepatutnya adalah saudara seiman. Satu keluarga, namun ketika ada di antara kita tidak mendapat apa yang kita inginkan dan harapkan, apatah lagi ya berkaitan dengan seorang itu dalam rumah Tuhan, kita menjadi marah dan kita berusaha untuk membunuh talenta orang itu, kita coba untuk mempermalukan orang itu, dan kita coba untuk memperkecilkan orang itu. Maka saudaraku yang siman dalam Tuhan, jika kita tidak menyelesaikan masalah dalaman kita dan tidak mengizinkan Tuhan memenuhinya, apa yang berlaku saudaraku? Tidak heran kalau ada yang meninggalkan gereja karena mereka kecewa dengan masalah yang terjadi seperti ini dalam gereja. Tetapi ingat saudaraku, jika kita tidak selesaikan masalah dalaman kita, dimanapun saudara pergi, saudara akan menghadapi masalah yang sama. Yang ketiga saudaraku, mengapa kita mengalami masalah dalaman? Sehingga kita tidak bisa mengasihi sesama kita sendiri. Yang ketiga, sebab kita ini adalah orang yang suka bergantung pada diri sendiri ataupun kekuatan sendiri. Orang yang seperti ini sudah pasti pengalaman-pengalaman lalunya itu pernah dikecewakan atau pernah merasa ditolak. Akhirnya mereka putus asa, mereka hanya percaya kepada diri mereka sendiri. Saudaraku yang beriman dalam Tuhan, kalau kita lihat di sini, mengapa orang itu mau bergantung kepada diri sendiri? Saya mau tanya, berapa ramai di sini saudara yang hidupmu, engkau hanya bergantung pada dirimu sendiri dan tidak bergantung kepada Tuhan? Hanya saudara bangga dengan apa yang saudara miliki, sehingga kekuatan saudara membuat saudara bisa lebih baik daripada orang lain, karena saudara menganggap bahwa saya punya talenta, saya punya kelebihan, maka itu saya bisa seperti ini. Orang seperti saudaraku itu sama halnya mengharapkan dunia untuk memenuhi kehidupan mereka. Karena mereka ini kebanyakan bergantung kepada prestasi mereka untuk diterima dan dikasih oleh orang lain. Kalau prestasi mereka itu jatuh, mereka rasa mereka ditolak.
Ketika prestasi mereka itu bisa memberikan impact kepada orang lain, maka mereka merasa bahwa dirinya itu diterima. Ini satu hal yang salah, saudaraku. Karena ia berkaitan dengan engkau menggunakan kekuatan dirimu sendiri, sama halnya engkau menggunakan cara duniawi untuk memenuhi dalaman saudara. Kita baca, saudaraku, dalam Yakobus 4 ayat keempat. Bunyi firman Tuhan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudaraku, walaupun sememangnya kita mengasihi Tuhan, kita menjadi orang Kristen, kita menyembah Tuhan, kita melayani Tuhan. Tetapi ketika kita tidak setia dan kita menggunakan prestasi kita untuk memenuhi dalaman kita, itu adalah cara dunia, saudaraku. Kita memenuhi keperluan dalaman kita dengan cara dunia. Dan berapa ramai orang Kristen, mereka mengejar prestasi mereka untuk mereka bisa diterima. Ketika orang lain tidak menerima mereka, mereka mulai marah dan mulai memberontak. Karena mereka berdasarkan memenuhi keperluan mereka dengan prestasi, dengan kemampuan diri sendiri. Ini akan menjadi masalah dan iblis mudah untuk masuk di dalam kehidupan saudara. Karena firman Tuhan jelas mengatakan bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Maka saudaraku yang seiman dalam Tuhan, iblis bisa masuk dan ia akan memenuhi keperluan dalaman kita dan mengacau balaukan perasaan kita, hati kita. Sehingga kita tidak bisa bertumbuh, saudaraku. Sehingga kita sendiri yang menjadikan diri kita menjadi musuh Tuhan. Sehingga kita tidak bisa sehati sefikir dengan jemaat Tuhan. Kita tidak bisa sehati sevisi dengan jemaat Tuhan. Akhirnya ada yang meninggalkan rumah Tuhan. Ingat, saudaraku, Alkitab berbicara dalam Yakobus 4 yang ketiga. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab apa yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Saudaraku, kita bersahabat dengan dunia karena kita mau mendapatkan, memuaskan keinginan kita itu bukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tetapi kita memuaskan keinginan kita itu hanya untuk memuaskan nafsu kita. Dan kita tidak peduli tentang Tuhan yang bisa memenuhi keperluan saudara. Saudara yang seiman dalam Tuhan. Tuhan sangat rindu untuk memenuhi keperluan saudara dan saya. Mungkin ada di antara kita berdoa supaya Tuhan memenuhi keperluan kita. Ataupun keperluan dalaman kita, ataupun apa yang kita ingini. Tetapi Tuhan katakan kamu tidak mendapat karena kamu salah berdoa. Saudara yang seiman dalam Tuhan, ingat bahwa Tuhan akan memenuhi keinginan kita jika keinginan kita selari dengan keinginan Tuhan. Saudaraku, kalau kita lihat Abraham, dia adalah bapak segala bangsa. Dia adalah bapak yang mempengaruhi banyak bangsa melalui keturunan Abraham. Ketika Abraham di dalam kehidupannya, kita tahu bahwa dia memiliki anak itu dalam usia yang sangat tua sekali. Dan benar, Abraham mau seorang anak. Ketika Abraham menukar mindsetnya bahwa anak ini adalah anak yang diberikan oleh Tuhan dan melalui keturunannya ia akan memberkati bangsa-bangsa, maka Tuhan memberikan apa yang menjadi keinginannya karena sesuai dengan keinginan Tuhan. Juga sama dengan Yusuf, saudaraku. Yusuf itu berada di dalam penjara hampir 10 tahun, saudaraku. Nah, saya percaya bahwa dia juga berdoa untuk supaya dia lepas karena dia tahu bahwa dia tidak bersalah. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan. Tuhan mau Yusuf diproses supaya perasaan ataupun kebencian,
rasa dikhianati, rasa marah oleh saudaranya itu bisa hilang. Ketika dia melalui proses ini, akhirnya ketika dia melalui proses ini hampir selama 10 tahun dalam penjara, saudaraku, bayangkan Yusuf menjadi Perdana Menteri dengan emosi, kebencian, kemarahan yang sudah diselesaikan. Kalau dia keluar tanpa menyelesaikan masalah dalaman ini, dalamannya kemarahannya, kebencian dan rasa diperlakukan tidak adil, saudaraku. Saya percaya bahwa ketika dia menjadi Perdana Menteri pada waktu itu, dia akan membalas dendam dan mungkin dia akan membunuh saudara-saudaranya. Tetapi Tuhan mau Yusuf hidup di dalam proses hidupnya di penjara, supaya segala dalaman yang salah itu dikeluarkan dan Tuhanlah yang memenuhi dalaman Yusuf. Sehingga Yusuf bisa menangani kepahitan ketika abang-abangnya datang. Dia bisa mengampuni ke semua saudaranya. Saudaraku yang siman dalam Tuhan. Tuhan mau memenuhi dalaman kita karena Tuhan punya tujuan yang lebih besar daripada keinginan saudara. Tuhan rindu untuk menjawab keinginan saudara. Tetapi ingat saudaraku, biarlah keinginan saudara itu selari dengan keinginan Tuhan. Supaya apa yang kita minta, tidak kita minta untuk kepentingan pribadi, tetapi kita mau melakukan keinginan Tuhan. Makanya saudaraku yang siman dalam Tuhan, jika ada konflik yang terjadi, perkara yang pertama kita perlu lihat adalah diri sendiri. Adakah kita punya masalah dalaman? Bukan ketika ada masalah kita mempersalahkan orang lain, tetapi Tuhan mau kita menilai diri kita supaya kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa membuka hati kita untuk kita mengeluarkan segala kejahatan, kekotoran itu dari dalam diri kita. Dan Tuhan akan masuk dan memerintah. Mas saudaraku yang siman dalam Tuhan, mari kita belajar mengizinkan Tuhan bekerja dalam diri kita. Supaya kita benar-benar mengekalkan damai sejahtera di dalam hubungan kita dengan orang lain. Ketika ada masalah dalam kehidupan saudara dan konflik, cari tahu masalah ini. Minta dari Tuhan untuk bantu kita menyatakan apa yang ada dalam diri kita. Apa konflik yang terjadi. Sehingga saudara seringkali tidak puas hati, saudara seringkali menyalahkan orang lain, dan ada di antara kita yang tidak mau lagi datang ke gereja karena konflik dengan sesama. Akhirnya ada yang membawa perpecahan, ini juga tidak baik saudaraku. Makanya ketika kita memiliki masalah dalaman, kita perlu keluarkan dan izinkan Tuhan memenuhi. Sehingga kita bisa tetap bersatu dengan jemaat yang lain, dan kita bisa mengasihi sesama kita, siapapun mereka. Amin saudaraku, tetap bersemangat untuk Tuhan. Belajarlah menilai dirimu, supaya Tuhan bisa menguasai hidupmu dan melakukan apa yang terbaik buat kerajaan Tuhan. Amin saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur Tuhan buat pada hari ini karena Engkau mengajar kami lewat perkataan firman-Mu supaya kami tahu bagaimana kami mengendalikan, melihat diri kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan apapun yang ada di dunia ini, siapapun mereka Tuhan tidak bisa memenuhi dalaman kami. Hanya Tuhanlah yang bisa memenuhi. Jika ada hal-hal lain yang memenuhi kehidupan kami Tuhan, iblis akan masuk, iblis akan coba mengacaukan perasaan emosi kami dengan masalah dalaman yang telah berakar Tuhan. Oleh itu kami mohon Engkau cabut di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa-Mu, hadirat-Mu lah Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan dalaman kami menjadi dalaman yang sehat Tuhan. Supaya kami bisa membuat keputusan yang tepat. Supaya kami bisa bekerja sama dengan jemaat yang lain. Supaya kami tetap bersatu Tuhan. Karena kami memiliki spirit yang sama. Kami memiliki visi yang sama. Karena yang memerintah kami adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau memenuhi setiap keperluan dalaman kami. Sehingga kami bisa membuat keputusan. Dan kami bisa melihat apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Hamba berdoa setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati mereka semua. Engkau Tuhan melipat gandakan segala usaha mereka. Terpujilah nama-Mu Bapak. Hamba-Mu juga berdoa buat mereka yang sakit pada hari ini. Engkau sembuhkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah Engkau kuatkan. Yang susah hati mari Tuhan Engkau menjadi penghiburan buat mereka lewat kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapak.
terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan firman-Mu yang telah selesai di dalam tangan-Mu. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Semua umat Tuhan yang percaya katakan, amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa minggu depan. Amin.